tercurahkan buat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama bersyukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap pekannya, yaitu sholat Jumat di hari yang sangat mulia ini. Selawat berserta salam senantiasa tercurah buat baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejadian menuju cahaya Islam yang kita rasakan pada saat ini. Dengan mengucapkan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat salawat yang telah kita ucapkan tercurah buat baginda besar Nabi Muhammad beserta keluarga, para sahabat, para tabi'un dan kita semua sebagai umatnya yang dirindukan oleh beliau. Dan selanjutnya, khatib juga senantiasa tidak lupa mewasiatkan kepada kita semua, terutama pada pribadi khatib sendiri, ittaqu haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui risalahnya baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib sedikit mengajak kita semua berpikir, yaitu apalah tujuan kita untuk diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa ada sia-sia, tapi ada tujuan-tujuannya, ada tugas pokok fungsi kita sebagai manusia. Setidak-tidaknya ada 3 tugas pokok manusia. Yang pertama, manusia memiliki tugas sebagai hambanya, Abdullah, yaitu hambanya Allah. Sebagai hambanya Allah, tugas manusia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah tugas utama manusia. Maka kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan ini, utamakanlah tugas-tugas kita ini yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Kita menyadari bahwa kita semua adalah hamba Allah, Abdullah, hambanya Allah. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sembahyang kita, Allah tidak butuh puasa kita, tetapi kitalah yang butuh Allah SWT. Maka sesibuk-sibuk apapun kita di dalam menjalankan rutinitas duniawi ini, janganlah melupakan tugas kita yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun. Tentunya dalam menjalankan tugas-tugas ini sudah ada salah satu aturan pedoman kita yang tertuang dalam rukun Islam yang telah kita ucapkan dari kita lahir. Bahkan ada juga saudara kita yang mengucapkan dari dia diberi hidayah oleh Allah. Yaitu tugas pertama, yaitu kita mengucapkan syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Itulah tugas-tugas kita. Kita menjadi abdinya Allah, menjadi hamba-hambanya Allah. Selanjutnya, selain menjadi hamba-hambanya Allah, tugas kita diciptakan Allah SWT ialah sebagai khalifatul fil ardh,
yaitu khalifahnya Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, pangkat kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Maka ketika kita menjadi pemimpin, kita wajib mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita pimpinkan. Setidak-tidaknya apa yang kita pimpin terhadap diri kita sendiri. Itulah khalifatul abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Jadi firman Allah tersebut yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kita pemimpin, walaupun kita bukan seorang kepala desa, walaupun kita bukan seorang ketua RT ataupun apa, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri dan kita menjaga diri kita dari siksaan api neraka. Dalil yang mengenai tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ialah tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'ala fiha may yufsidu fiha wa yufsiku dima'a. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan menumpah darah di muka bumi? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah khalifah Allah yang akan kita bertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita pimpin. Dalam kepemimpinan ini ada 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk memimpin masyarakat, yaitu para ketua RT, para kepala desa, Pak Camat, Bupati, hingga Presiden. Itulah pemimpin kita yang telah kita beri amanah kepadanya. Sehingga kewajiban kita mengingatkan kepada mereka, wahai Pak Camat, wahai Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, ingatlah apa-apa yang telah engkau janjikan kepada kita rakyatnya. Janganlah melakukan menjadi pemimpin yang zalim. Janganlah menjadi pemimpin yang khianat sehingga banyak rakyatnya yang kelaparan. Itulah pemimpin, orang-orang yang diberikan Allah untuk menjadi pemimpin untuk manusia. Seandainya kita tidak diberi pemimpin untuk menjadi memimpin manusia, kita juga menjadi seorang pemimpin untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, terutama bagi kaum laki-laki, bahwa ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah punya istri, punya anak, dialah pemimpin bagi keluarganya. Dialah menjadi panutan istri anaknya. Dialah yang mengajak anak dan istrinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Agar apa? Agar terhindar dari api neraka. Maka lindungilah keluarga kita, lindungilah anak saudara kita. Qu anfusukum naro, dari azab api neraka.
Itu. Selanjutnya, pemimpin untuk diri kita pribadi. Seandainya kita belum menikah, belum punya istri, kita juga seorang pemimpin, yaitu pemimpin untuk diri kita pribadi, untuk diri kita sendiri. Kita pemimpin untuk diri kita sendiri, kita harus bisa menjaga amanah Allah terhadap tubuh kita. Jangan sampai walaupun badan ini badan kita, tubuh ini tubuh kita lupa terhadap diri kita. Kita selalu bergadang, kita selalu tidak abai untuk merawat tubuh kita. Itu juga kita lalai terhadap kepemimpinan terhadap diri kita pribadi. Itulah tugas manusia. Yang pertama, menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, sebagai khalifatul fil ard, yaitu khalifah Allah di muka bumi ini. Dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sungguh sangat berat. Ini bukanlah suatu perkara yang sangat ringan, karena orang yang lalai terhadap amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah itu digolongkan oleh Allah SWT sebagai salah satu ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, jika dia berbicara, ia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika ia diberi amanah, dia khianat. Surah hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah beratnya tugas kita sebagai khalifah, beratnya tugas kita sebagai pemimpin, wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Kita jangan lalai, kita jangan mengkhianati apa-apa yang telah orang berikan amanah kepada kita. Kalau orang mengamanahkan kita sebagai ketua RT, maka jadilah ketua RT yang amanah, yang peduli terhadap rakyatnya. Kalau orang mengamanahkan kita sebagai bupati, maka jadilah pemimpin bupati yang amanah pada rakyatnya. Tepatilah janji-janjinya. Jangan sampai kita menjadi salah satu ciri orang-orang munafik. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, neraka orang-orang munafik itu lebih berat siksanya daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik kita tahu dia orang musyrik, tahu kita. Tetapi orang-orang munafik kita tidak tahu apakah dia Islam atau bukan. Sehingga mereka akan ditempatkan oleh Allah SWT di kerak-keraknya neraka. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas manusia yang ketiga ialah sebagai dakwah, yaitu tugas mengajak berdakwah kepada Allah SWT. Tugas ini terutama diembankan oleh orang-orang yang memiliki alim ulama yang tinggi, sehingga dengan berdakwah risalah Islam dari zaman Rasulullah SAW 14 abad yang lalu masih terjaga kemurniannya hingga saat ini. Sehingga kita semua adalah seorang dai, seorang dakwah terhadap diri kita ataupun setidak-tidaknya terhadap keluarga kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengajak kebaikan, dan orang-orang yang berbuat soleh. Itulah, kalau seandainya kita mengajak saudara-saudara kita, walaupun kita tidak seorang dai yang alim ulama, tetapi kita mengajak orang berbuat kebaikan, maka kita termasuk salah satu orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang telah
Karena setiap orang yang kita ajak kebaikan, kita ajak untuk yuk sholat ke masjid, yuk kita ngaji ke masjid, maka pahala-pahala orang tersebut juga mampir ke kita, juga kita dapati sebagai orang yang mengajaknya untuk kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan di khutbah ini, sehingga menjadi renungan kita semua bahwa Allah menciptakan kita di bumi ini tidak sia-sia. Allah menciptakan kita di bumi ini bukan tanpa ada alasan. Allah menjadikan kita di bumi ini memiliki tugas pokok, fungsi masing-masing. Ada 3. Yang pertama, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifatul fil ardi, itu khalifah yang Allah di muka bumi. Dan yang ketiga, sebagai dakwah, yaitu mengajak orang-orang kebaikan. Semoga tugas-tugas ini dapat kita selesaikan dengan paripurna, sehingga menjadi amal ibadah yang akan membawa kita kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surga Allah. Kita semua adalah penghuni surga. Karena nenek moyang kita dahulu, Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka itu adalah penghuninya surga. Sehingga kita ingin kembali lagi ke kampung halaman nenek moyang kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa fa'ani wa iyyakum fiha min ayati wa sidratil hakim. Aku qali hadza wa astaghfir innahu wasyami'ul alim.